jalur pelabuhan Ketapang, perbaikan Jalan Nasional Gumitir yang Pertemuan kali ini kami dari kelompok 3 akan membahas tentang cara kerja subsidi BBM di Indonesia. Subsidi BBM di Indonesia diterapkan dengan skema pemerintah menutup selisih antara harga keekonomian dan harga jual kepada masyarakat melalui anggaran, pendapatan dan belanja negara atau yang biasa disebut dengan APBN. Dengan mekanisme ini, harga BBM di luar negeri tetap dapat terjangkau meskipun harga minyak global mengalami perubahan yang cukup tajam. Pada tahun 2026 atau tahun ini, pemerintah menetapkan alokasi subsidi sebesar 210,1 triliun. Dana tersebut dimanfaatkan untuk menjaga kestabilan harga sebagai energi seperti BBM, listrik, dan LPG, sehingga memperhatikan masyarakat terutama pada kelompok penghasilan rendah seperti faktor produktif. Selain subsidi, pemerintah menyiapkan kompensasi sekitar 97,8 triliun. Kompensasi ini berfungsi untuk menutupkan perselisihan ketika harga keekonomian APBM lebih tinggi dari harga jual yang ditetapkan, sehingga distribusi energi tetap berjalan tanpa mengganggu kondisi keuangan badan usaha negeri. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau yang biasa dengan ESDM sendiri memastikan harga BBM bersubsidi masih tetap dan belum mengalami kenaikan. Di tengah ketidakpastian global, pemerintah memilih meningkatkan penerimaan negara di sektor lainnya seperti mineral. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, yaitu Bahlil Lahadalia, menyatakan belum ada opsi pembatasan maupun kenaikan harga subsidi BBM. Kebijakan energi imbuhnya diarahkan kepada melindungi masyarakat. Presiden selalu menyampaikan bahwa kami harus bekerja betul-betul penuh dengan hati-hati, dengan memperhatikan kepentingan saudara-saudara kita, rakyat kecil, masyarakat kita tentang tingkat kemampuan. Belum ada opsi untuk membatasi subsidi, begitu kata Bahlil ya. Dikutip pada hari Senin tanggal 30 Maret 2026. Selanjutnya, BBM subsidi tahun 2026 itu dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama, jenis BBM tertentu, yaitu solar subsidi sebesar 18,6 juta kiloliter dan minyak tanah sebesar 526.000 kiloliter. BBM jenis ini memang sejak awal ditetapkan pemerintah sebagai bahan bakar yang disubsidi dan biasanya digunakan oleh transportasi umum, nelayan, serta masyarakat tertentu. Yang kedua, jenis BBM khusus penugasan, yaitu Pertalite dengan kuota 29,2 juta kiloliter. BBM ini ditugaskan oleh pemerintah agar tetap dijual dengan harga terjangkau dan banyak digunakan oleh masyarakat umum. Meskipun dibagi menjadi dua jenis, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga harga BBM tetap terjangkau dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Penurunan kuota pada beberapa jenis BBM dilakukan agar penggunaan lebih terkendali, tidak berlebihan, dan subsidi bisa lebih tepat sasaran, terutama bagi kelompok yang benar-benar membutuhkan. Pernah nggak sih kamu mikir kenapa harga BBM seperti solar dan Pertalite bisa beda dari harga aslinya? Nah, ini dikarenakan adanya mekanisme subsidi dari pemerintah. Untuk solar subsidi, harga keekonomiannya sekitar 10.343 perak per liter, tapi dijual ke masyarakat hanya dengan harga 6.800 per liter. Pemerintah memberikan subsidi tetap 1.000 per liter dan sisanya yaitu 3.543 perak ditutup lewat kompensasi. Sedangkan untuk Pertalite, pemerintah nggak memberikan subsidi, harga jualnya 10.000 per liter dan seluruh selisih dari harga pasar ditanggung lewat skema kompensasi. Artinya, baik solar maupun Pertalite tetap dibantu pemerintah, tapi dengan cara yang berbeda. Skema ini bikin harga BBM tetap stabil meskipun harga minyak dunia naik dan turun. Tapi di sisi lain beban anggaran pemerintah juga semakin besar. Jadi sekarang kamu tahu kan kenapa harga BBM tetap terjangkau?
Selanjutnya, siapa yang berhak menerima subsidi? Tahukah kamu, subsidi BBM tidak diberikan untuk semua orang. Pemerintah menargetkan bantuan ini hanya untuk sektor-sektor tertentu yang benar-benar membutuhkan. Lalu, transportasi darat dan logistik, transportasi laut hingga kereta api, semua berperan penting dalam mobilitas dan distribusi barang. Tak hanya itu, nelayan dan petani juga termasuk penerima subsidi. Mereka bergantung pada BBM untuk bekerja dan menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat. Usaha mikro dan layanan pabrik juga mendapat prioritas. Dengan subsidi, biaya operasional bisa ditekan sehingga harga barang dan jasa tetap terjangkau. Tujuan utamanya jelas, menjaga biaya distribusi dan produksi tetap rendah. Kini, dengan sistem registrasi yang terintegrasi dengan data sosial nasional, penyaluran subsidi diharapkan semakin tepat sasaran. Subsidi tepat sasaran, ekonomi tetap berjalan. Yang selanjutnya ada efektivitas dan penghematan subsidi. Penghematan subsidi BBM sebesar 4,9 triliun pada tahun 2025 terlihat sebagai pencapaian positif. Rinciannya, Pertalite menyumbang 2,67 triliun, solar 2,11 triliun, dan minyak tanah sebesar 0,12 triliun. Angka ini dikaitkan dengan pengendalian distribusi yang dinilai lebih efektif karena konsumsi berada di bawah kuota yang ditetapkan. Namun, penurunan konsumsi tidak selalu berarti efisiensi. Kondisi ini juga dapat mencerminkan adanya keterbatasan akses masyarakat terhadap BBM subsidi, baik karena pembatasan distribusi maupun faktor ekonomi. Dominasi Pertalite sebagai penyumbang penghemat terbesar menunjukkan adanya perubahan pola konsumsi energi. Perubahan tidak sepenuhnya dapat diartikan sebagai keberhasilan pengawasan, tetapi juga bisa dipengaruhi oleh tekanan yang dirasakan masyarakat dalam mengakses BBM subsidi. Dengan demikian, penghematan subsidi BBM tahun 2025 perlu dipahami secara lebih hati-hati karena selain mencerminkan efisiensi anggaran, juga berpotensi menunjukkan adanya dampak sosial dalam konsumsi masyarakat. Di tahun 2026, pemerintah melakukan perubahan penting dalam kebijakan kompensasi BBM. Jika sebelumnya pembayaran dilakukan setiap 3 bulan sekali, kini diubah menjadi bulanan. Total kompensasi yang disiapkan tidak kecil, tetapi mencapai 97,8 triliun. Perubahan ini bukan tanpa alasan. Pemerintah ingin menjaga arus kas perusahaan energi seperti Pertamina agar tetap stabil. Dengan pembayaran yang lebih rutin, distribusi BBM diharapkan tetap lancar dan tidak terganggu. Perlu dipahami, kompensasi ini berbeda dengan subsidi. Subsidi itu biasanya diberikan langsung untuk menurunkan harga per liter bagi masyarakat. Sementara itu, kompensasi adalah penggantian selisih harga yang muncul karena pemerintah menahan harga BBM agar tetap terjangkau. Artinya, pemerintah tetap menjaga harga di masyarakat, sementara selisih biayanya ditanggung melalui kompensasi kepada perusahaan. Dengan kebijakan ini, diharapkan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan keberlanjutan sektor energi bisa tetap terjaga. Selanjutnya, yaitu tekanan harga minyak dunia menjadi salah satu risiko utama dalam pengelolaan subsidi BBM di Indonesia, di mana asumsi ACP dalam APBN sebesar 70 US dollar per barel seringkali jauh di bawah harga aktual yang berada di kisaran yaitu 86 hingga 115 dolar per barel, sehingga berpotensi mendorong defisit hingga sekitar 6,06% PDB. Kondisi ini menyebabkan beban subsidi meningkat signifikan ketika harga pasar global naik. Namun pemerintah tetap memilih menahan harga BBM domestik guna menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Meskipun konsekuensinya adalah meningkatnya tekanan fiskal. Mengingat subsidi BBM sendiri merupakan instrumen penting dengan anggaran ratusan triliun rupiah untuk menyeimbangkan kebutuhan sosial dan
kesehatan fiskal. Sementara di sisi lain, ketergantungan pada impor minyak serta volatilitas harga global terus menjadi tantangan struktural, sehingga ke depan diperlukan reformasi subsidi yang lebih tepat sasaran dan efisiensi distribusi agar kebijakan ini tetap berkelanjutan.